Bab 054. Aku menggeleng, dia tak pernah melarang, tapi aku yang sungkan. Kalau gitu, jangan ragu lagi, lakukan apa yang ingin kamu lakukan, aku akan melayanimu sepenuh hati, ucapnya lagi, dia tersenyum lagi. Aku tetap tak berani, walaupun nafsu sudah diubun-ubun, aku menunggu dia melakukannya. Apa aku harus mulai? Tanyanya lagi. Aku mengangguk. Natasha lalu mendekatkan wajahnya padaku, bibirnya menaut bibirku, tentu saja aku menyambutnya penuh gairah, karena aku sangat menginginkan. Bisa dibayangkan, bagaimana Jilka Biasi mendengar suara horor dari kamar kami. Tentu saja dia akan canggung dan kami akan merasa sangat malu saat bertemu, hahaha. Kami terkapar setelahnya, sambil berpegangan tangan kami tidur, selimut pun menutupi tubuh polos kami. Ini. Keesokan harinya. Sedang nyenyak tidur, aku merasakan sapuan hangat di bibirku, juga tubuhku terasa berat, sapuan di bibirku terasa seperti seseorang tengah mengulum permen. Aku membuka mata dan menemukan Natasha sudah ada di atas tubuhku lagi. Setengah sadar aku menatapannya. Bangun, udah subuh, ucapnya. Kulihat Natasha sudah memakai handuk, dia duduk di atas tubuhku. Banguninnya pakai cara sensual, kamu harus tanggung jawab, ucapku. Natasha mengerutkan keningnya. Tanpa basa-basi, aku menarik wanitaku dan menindihnya dengan tubuh kekarku. Hei, kita harus mandi dan salat subuh, Natasha mendorong pelan tubuhku. Sebentar aja, kan azannya baru berkumandang, daripada aku salat tapi mikirin yang aneh-aneh, mending kita main sekali lagi sebelum mandi. Ih, kan nanti bisa. Nggak mau, nanti kan aku ke kantor, kamu ngampus, paling ketemu nanti malam, aku gak mau nahan selama itu. Ish, genit ya, dasar mesum. Natasha mencapit hidungku. Tapi suka kan? Godaku. 56. Natasha tersipu. Pas itu kami mandi dan salat bersama, kemudian kami turun dan duduk di ruang tengah berdua, menonton film kartun yang menjadi film kesukaan kami. Aku gak mau ngampus hari ini, ucapnya. Kenapa? Tanyaku. Kamu gak lihat? Masa aku kampus dengan tanda-tanda merah kayak gini? Natasha menunjukkan bekas cupanganku semalam di lehernya. Hahaha, maaf, habisnya puasa 2 minggu sih, jadinya semangat banget, aku tertawa. Hish, jangan gigit-gigit dong, kan malu kalau keluar, omelnya. Maaf deh, maaf, aku tertawa lagi. Permisi tuan, mau dibuatkan kopi? Biasi datang dan menawariku kopi. Nggak usah Bi, biar non Natasha yang buat, Bibi kerjain tugas Bibi aja, aku menolak. Aku hanya mau meminum kopi buatan Natasha kalau di rumah, karena kopinya selalu enak. Baik tuan, saya permisi, Biasi berlalu. Aku buatin dulu ya kopinya. Natasha beranjak ke dapur untuk membuatkan kopi, aku bersantai sambil menonton TV. Tak berselang lama, Natasha kembali dengan membawa kopi, lalu duduk di dekatku lagi. Oh iya, Mas Bandi kemana ya? Kok udah hampir seminggu gak masuk? Natasha menanyakan tentang Bandi. Ya, Bandi sudah hampir seminggu tak masuk kerja, aku sudah berusaha meneleponnya, tapi tak tersambung. Aku juga gak tahu sih, teleponnya gak aktif, jawabku. Jangan-jangan Mas Bandi sakit, duga Natasha. Mudah-mudahan sih enggak, mungkin dia lagi sibuk sama anaknya, jawabku asal. Masa ia sibuk sama anak selama itu? Kan aneh, timpal Natasha. Benar juga, bukankah memang aneh kalau Bandi tiba-tiba tak masuk kerja berhari-hari tanpa kabar?
Mana mungkin dia melalaikan pekerjaannya dan memilih menghabiskan waktu dengan anak-anaknya tanpa izin dariku. Aku agak khawatir, tapi aku juga tak mau menebak, takutnya malah buruk sangka. Ting tong, bel rumah kami berbunyi. Aku dan Natasha langsung menoleh ke arah pintu masuk. Aku bangkit dan berjalan ke arah pintu masuk, Natasha mengikuti dari belakang. Ketika aku membuka pintu, aku terkejut, karena itu adalah Bandi, namun penampilannya agak lain dari biasa. 57. Maaf baru masuk lagi bos, saya sibuk, ucapnya meminta maaf. Gak apa-apa, tapi seenggaknya kamu kabari kami kalau gak akan masuk, supaya kami gak khawatir, jawabku. Iya maaf ucapnya lagi. Kamu kayaknya sakit, lebih baik kamu istirahat aja, lagian hari ini Natasha gak akan masuk kampus. Aku melihat Bandi yang berpenampilan agak kusut tak seperti biasa, kantung matanya hitam dan wajahnya sedikit pucat, sepertinya dia sakit. Gak apa-apa bos, saya mau mulai kerja lagi, jawabnya. Iya gak apa-apa, aku juga mau ke perpustakaan kok. Mas Bandi bisa antar aku, timpal Natasha. Oh, ya udah, kalau memang kamu mau keluar, Bandi bisa antar dan jagain kamu, ucapku. Bandi pergi ke halaman belakang, di mana di sana terdapat sebuah bangunan kecil yang kubuat khusus untuk sopir, sementara pembantu tinggal di rumah di kamar yang terletak di dekat dapur. Bandi tak banyak bicara, dia juga aneh, apa hanya perasaanku saja. 58. Bi, nanti kalau Non Natasha pulang, tolong bilangin saya pulang larut malam ini, soalnya saya masih banyak kerjaan, aku berpesan pada Bi Asih dari panggilan telepon. Baik tuan, nanti saya akan sampaikan pada Non Natasha, jawab Bi Asih. Ya sudah, saya tutup teleponnya. Baik tuan. Aku menutup sambungan teleponnya dan meletakkan benda pipi itu di samping laptop, aku kembali sibuk dengan pekerjaanku. Aku terpaksa harus menghubungi telepon rumah, karena ponsel Natasha tidak dapat kuhubungi sejak tadi. Aku tak tahu apakah ponselnya kehabisan baterai atau memang dia sengaja mematikannya karena sedang berada di perpustakaan. Mungkin dia tak mau diganggu saat tengah membaca. Tok tok tok, pintu ruanganku diketuk. Siapa? Tanyaku. Saya Hamdan Pak. Sahut dari luar. Buka aja dan, titahku. Pintunya terbuka, Hamdan si office boy masuk membawakan secangkir kopi pesananku. Ini kopinya Pak, Hamdan menyajikannya di atas meja. Makasih dan, ucapku. Sama-sama Pak, saya permisi. Ya. Hamdan keluar dan menutup pintu, sementara aku masih sibuk dengan laptopku. Belum ada waktu untuk rehat apalagi menyeruput kopi yang aromanya sudah menusuk hidungku. Tanganku masih berselancar di atas keyboard laptop, menekan satu persatu huruf yang disusun menjadi setiap kata. Aku sangat sibuk hari ini. Tadinya aku ingin pulang lebih cepat dan mengajak Natasha untuk berbelanja kebutuhan pribadinya, karena Natasha selalu ingin berlanja bersamaku saat kebutuhan pribadinya habis. Oh iya, Natasha tadi juga sempat bilang, kalau dia ingin membeli lingerie lagi yang katanya untuk menyenangkan aku, tentu saja aku mau, mana mungkin aku tolak. Hah, tak sabar ingin seperti semalam lagi. Keindahan sebuah hubungan yang dilandasi oleh pernikahan itu sungguh luar biasa. Pernikahan kami sudah berjalan lama, semakin hari aku semakin mencintainya, dan rasa cinta itu selalu membuatku bersemangat. 59. Pekerjaan sudah sedikit lebih banyak ku kerjakan, aku bisa menikmati kopiku sekarang. Tapi, baru saja aku akan berpaling dari laptop, tiba-tiba. Prang. Secara tak sengaja sikutku menyikut cangkir kopi, hingga cangkir kopi itu jatuh ke lantai dan pecah.
Aku sangat terkejut, kopi yang belum kucicipi sama sekali itu sudah tumpah di lantai dengan serpihan cangkir dari keramik itu. Ya ampun, sayang sekali, padahal aku belum mencicipinya sama sekali, malah tumpah. Haduh, menyebalkan. Dengan malas, aku turun dari kursiku, keluar dari ruang kerja untuk mengambil sapu dan sekop, juga lap. Aku kembali masuk dan membersihkan pecahan cangkir, juga tumpahan kopinya. Ada-ada saja, kenapa juga kopinya harus jatuh sih, hehehe. Setelahnya, aku kembali duduk, gagal sudah acara ngopinya, tampaknya memang aku belum boleh minum kopi sebelum pekerjaan selesai. Sebelum aku sibuk lagi, aku menghubungi Natasha lagi, berharap kali ini Natasha akan menerima teleponku. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Lagi-lagi suara itu yang aku dengar sejak tadi, ponsel Natasha tetap tak aktif, aku jadi kesal sendiri. Ini sudah jam 2 siang, mana mungkin dia masih ada di perpustakaan. Memangnya dia sedang apa di perpustakaan selama itu? Karena Natasha tak kunjung dapat dihubungi, aku mencoba untuk menghubungi Bandi, dia pasti tahu Natasha sedang apa, karena dia yak mengantarnya tadi. Beruntung, Bandi dapat dihubungi, aku sedikit lega. Halo Ban, Non Natasha kemana? Kok telepon dia gak aktif juga sih? Memangnya Natasha masih ada di perpustakaan? Tanyaku. Saya gak tahu bos, saya di kamar, Non Natasha tadi bilang saya perlu jemput kalau dia minta dijemput, jawab Bandi. Tapi ini udah tengah hari loh, masa iya Natasha selama itu di perpustakaan? Lu coba cek deh, ajak dia pulang aja, gue cemas, titahku. Oke bos, jawab Bandi singkat. Aku mematikan teleponnya, perasaanku jadi tak enak tentang Natasha. Natasha tak biasanya begini, kalau dia ke perpustakaan biasanya dia akan memintaku untuk mengirim chat saja, kalau menelepon dia takkan menerimanya, tapi kali ini jangankan telepon, chat saja pending. Aku tak tahu kenapa lagi dengan Natasha, kalau dibilang dia masih marah rasanya tak mungkin, semalam kami sudah memurnikan cinta kami lagi, tak mungkin dia tiba-tiba bersikap aneh lagi. Aku mengacak rambutku kasar, aku cemas, aku gelisah, takut terjadi hal buruk pada Natasha. *60. Malam tiba, aku sudah bersiap untuk pulang, pekerjaanku sudah selesai, sudah waktunya aku beristirahat di rumah, selonjoran menonton TV sambil menikmati kopi panas buatan istriku. Aku ingin cepat pulang. Aku keluar dari ruanganku, membawa tas kerja di tanganku. Kebetulan sekali aku berpapasan dengan Raihan yang juga baru keluar dari ruangannya untuk pulang. Hai Rai, saya kira kamu udah pulang. Sapaku. Belum, tadi beresin dulu kerjaan Kak, biar besok gak keteter sama kerjaan baru, jawab Raihan. Ya udah, pulang bareng yuk. Ajakku. Boleh, jawabnya. Kami masuk ke dalam lift bersama, ditemani beberapa staf dan karyawan yang juga hendak pulang. Kamu bawa motor? Tanyaku. Enggak, motor saya masuk bengkel, pengen jajan katanya, hehehe, Raihan sedikit bercanda. Terus kamu tadi kesini naik apa? Tanyaku lagi. Naik taksi Kak, sekalian antar Laila pulang ke rumahnya. Laila. Kenapa Laila ada di rumah kamu? Aku penasaran kenapa adiknya ada di rumah Raihan. Apa mungkin Laila dan Fandi sedang ada masalah, sehingga Laila pulang ke rumah kakaknya? Pikiranku jadi negatif. Kak Fandi lagi keluar kota sejak 2 hari lalu, hari ini pulang, karena Laila gak mau sendirian di rumah. Kak Fandi mengantar Laila untuk menginap di rumah saya selama dia gak ada. Dan tadi pagi saya antar Laila pulang,
karena Kak Fandi akan pulang, jelas Raihan. Oh, saya kira ada apa sama Laila dan Fandi, tumben-tumbenan Laila pulang saya jadi mikir yang enggak, hehehe, aku malu sendiri. Nggak ada, alhamdulillah mereka adem ayem kok, timpal Raihan. Kenapa Laila gak main ke rumah? Natasha pasti senang ada teman main. Katanya Laila gak bisa terlalu banyak gerak sekarang, kandungannya semakin membesar, di rumah juga cuma tiduran dan jalan sebentar-sebentar. Ya, kandungan Laila sudah membesar, wajar kalau dia sudah agak terbatas dalam bergerak, membawa perut yang besar itu sulit loh. Kami sampai di lantai 1, aku dan Raihan keluar dari gedung kantor bersamaan. Rai, kamu ikut saya aja ke mobil, daripada kamu naik taksi, tawarku. Memangnya gak merepotkan? Dia malah bertanya. Kalau aku mengajak, artinya aku tak keberatan Rai, cekak. Merepotkan apanya? Kita kan tinggal di tempat yang sama, sekalian aja, jawabku. Boleh Kak. Aku dan Raihan masuk ke dalam mobil, segera saja aku membawa mobilku keluar dari area kantor. 61. Dalam perjalanan, Raihan banyak bercerita mengenai kisah cintanya dengan Amira, yang rupanya sudah berada di fase pendekatan. Raihan bercerita, kalau dia dan Amira sudah saling mengungkapkan perasaan, tapi mereka tak memiliki hubungan yang resmi, baik itu pacaran ataupun tunangan, mereka masih tetap berteman walaupun sudah saling mengungkapkan perasaan. Saat aku tanya kenapa dia dan Amira tak pacaran saja, dia menjawab dia tak mau pacaran lagi, sudah cukup dengan Ayu sekali saja, dia ingin langsung menikah jika berjodoh. Bagus sekali cara pemikiran Raihan, sama seperti aku juga tak pernah pacaran dan langsung menikah dengan seorang bocah SMA.